Pinjaman sampai dengan 80 juta tanpa jaminan. Oke, teman-teman yang sedang membutuhkan dana dan memang untuk jaminannya tidak ada, silakan mungkin bisa menyimak video singkat ini. Akan aku jelaskan bahwa di sini ada produk pinjaman tanpa jaminan dengan bunga 0,2% sampai dengan 0,3%. Nanti akan aku jelaskan juga ya bedanya apa ya. Tenornya sampai dengan 9 bulan. Oke, teman-teman silakan langsung install saja. Nama aplikasinya ini ada di Play Store ya, namanya adalah Easy Cash. Ini adalah pinjaman yang memang sudah terdaftar resmi di OJK. Jadi untuk aturan menagih, aturan bunga dan lain-lain semuanya mengikuti aturan pemerintah ya. Harusnya tidak akan merugikan para penggunanya ya. Oke, silakan di sini langsung klik cek limit saja. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk memasukkan nomor handphone yang aktif dipakai sehari-hari ya. Silakan dimasukkan di sini, kemudian centang yang di bawah dan klik selanjutnya. Dan juga ada kode OTP yang dikirim melalui SMS ya. Silakan masukkan di sini 6 digit kode OTP yang sudah dikirim ke SMS ke nomor yang tadi kita tautkan ya. Oke, maka kemudian kita akan kembali ke tampilan seperti ini. Oh ya, perlu saya jelaskan bahwa 80 juta ini adalah untuk penawaran ya, penawaran maksimalnya. Nanti dapat berapa itu tergantung isian data kita masing-masing. Setiap orang akan berbeda. Kemudian untuk bunganya ini sebelumnya adalah 3%, 0,3% semuanya. Nah, sekarang menjadi 0,2% ini untuk pinjaman yang tenornya di atas 6%, 6 bulan. Kemudian yang pinjaman tenornya di bawah 6 bulan, bunganya adalah 0,3%. Ini adalah aturan OJK yang terbaru di tahun 2025 ya. Oke, teman-teman bisa kita lanjutkan dengan cara kita klik cek limit lagi dan kita mengisi data ya. Yang pertama kita diminta untuk foto KTP. Nah, KTP-nya harus asli ya, bukan scan, bukan fotokopi, di tempat yang terang fotonya agar terlihat jelas ya. Dan kemudian juga nanti ada beberapa isian ya. Nah, untuk nama dan NIK ini biasanya akan terisi otomatis sesuai dengan KTP yang sudah kita foto. Nanti kita tinggal masukkan saja untuk nama ibu kandung. Di sini silahkan masukkan sesuai yang ada di kartu keluarga ya. Kemudian kita klik next step. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk verifikasi wajah ya. Jadi pastikan nanti di tempat yang terang juga, internetnya lancar. Kemudian nanti pastikan wajahnya di bingkai yang ada ya. Nah, ini ada contohnya, silahkan diikuti. Kita klik mulai dan pastikan nanti wajah kita ada di sini ya. Dan ikuti instruksi yang muncul di layar. Biasanya instruksinya itu diminta untuk buka mulut, kedip mata, geleng kanan, geleng kiri, ataupun mengangguk. Ikuti saja instruksi yang muncul di layar ya. Dan kemudian setelah itu teman-teman bisa memilih rekening mana yang akan dipakai untuk menerima pinjaman dari isi cash ini. Nah, ini aplikasi Sibank juga bisa ya. Nah, teman-teman yang tidak punya rekening, yang paling mudah itu menurut saya pakai Sibank. Cara daftar Sibank itu pernah aku bahas di video yang lain ya. Linknya ada di deskripsi. Gampang banget ini ya. Tanpa setoran awal pun bisa ya. Dan juga teman-teman untuk yang sudah pakai lama itu biasanya nanti di sini akan muncul juga untuk bisa dicairkan ke GoPay. Tapi kalau yang baru biasanya hanya bank-bank komersial ini ya. Oke, silahkan pilih yang punya yang mana. Kalau tidak punya bisa membuat yang Sibank, linknya ada di deskripsi ya. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengisi beberapa data ya, mulai dari kota, kemudian alamat lengkap ya, pendidikan dan lain-lain ya, status perkawinan dan lain-lain ya. Dan juga ada kontak darurat, ini juga silahkan diisi. Ini bukan untuk menagih, ini hanya untuk konfirmasi saja ya. Silahkan hubungannya apa, nama dan juga nomor teleponnya ya. Diisi 2 kali ya. Ini bukan untuk menagih. Kemudian kita klik next. Maka setelah itu adalah untuk pekerjaan juga silahkan diisi ya. Silahkan diisi dan di sini teman-teman ini juga yang menentukan nanti limitnya dapat berapa ya. Silahkan diisi. Dan ada beberapa informasi katanya kalau diisi untuk modal usaha, untuk tujuan pinjamannya ini, katanya bunganya lebih rendah ya. Tapi ya dicoba aja ya, karena tidak semuanya akan mendapatkan yang sama. Tapi kalau memang modal usaha itu memang di mana-mana harusnya lebih rendah ya. Oke teman-teman, ini diisi saja tidak ada jaminan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan masih ada lagi, silahkan diisi semuanya. Intinya semakin lengkap isian, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan limitnya ya. Oke, isi semua dan kita klik next step. Maka setelah itu ada proses peninjauan dari aplikasi ya untuk mendapatkan limitnya ya, kurang lebih sekitar 3 menit saja. Kita tunggu sampai nanti akan muncul tampilan limit seperti ini. Ini simulasi aja ya teman-teman ya. Nah, contohnya di sini teman-teman ada limit sebesar ini. Nah, setiap orang akan berbeda ya. Bahkan beberapa orang itu kalau baru biasanya hanya sekitar 1 jutaan ya, ataupun 2 juta ya, atau 3 jutaan ya. Jarang yang langsung besar seperti ini. Dan teman-teman untuk pencairannya ini enak karena apa? Karena misalkan kita dapat 1 juta tapi butuhnya 500.000, kita tidak perlu mencairkan semuanya. Cairkan saja sesuai kebutuhan sehingga nanti bunga yang kita harus bayar itu tidak harus besar seluruhnya ya. Karena kan yang kita
misalkan hanya 500.000 ya, bunganya nanti dari 500.000 seperti itu ya. Enaknya diisikan seperti itu, tidak harus dipinjam semuanya. Oke teman-teman, nanti bisa langsung ini ya, praktekkan ya, misalkan mau pinjam berapa, silakan misalkan 600.000, kemudian periodenya juga silakan diisi. Dan teman-teman di sini itu ada biaya administrasi 10%. Menurut saya ini besar sih ya. Jadi teman-teman wajib bijak, kalau memang sanggup silahkan lanjutkan, kalau ragu-ragu atau tidak sanggup langsung di skip, jangan coba pinjam di tempat meminjam seperti ini ya, daripada nanti repot di kemudian hari ya. Jadi ada administrasi 10% untuk pinjaman 1 dan 2, tapi nanti kalau misalkan pinjaman ketiga itu tidak ada biaya administrasi. Jadi sebisa mungkin kalau yang awal ya pinjamnya kecil ya, agar adminnya kecil. Kalau sudah tidak ada admin baru minjem besar seperti itu ya. Dan saya sarankan untuk pinjaman seperti ini maksimal adalah idealnya adalah 30-35% dari penghasilan ya. Jangan sampai lebih agar kebutuhan yang lain itu tidak terganggu ya. Oke, jadi kesimpulan dari pinjaman ini adalah yang pertama, hanya dengan KTP saja tanpa menggunakan jaminan ya. Dan juga nanti limitnya itu muncul sekitar 10 menitan ya. Proses pencairannya sekitar 15 menit dan juga nanti tidak harus dicairkan semuanya. Dan juga untuk limitnya itu memang awalnya kecil, tapi kalau kita rajin meminjam dan juga mengangsurnya tidak ada yang telat, maka limitnya akan terus meningkat. Oke, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang masih bingung boleh silahkan bertanya di kolom komentar, dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.